Selamat sore Pak Dino. Selamat sore Franz. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tahu Bapak dengan segala kesibukannya masih menyempatkan untuk... Dengan senang hati. Iya. Pak Dino, secara khusus mungkin banyak masyarakat yang apresiasi dengan ide Pak Dino, juga dengan keberhasilan dari Kongres Indonesia Diaspora tanggal 6-8 Juli yang lalu. Mungkin Pak Dino bisa cerita apa yang dihasilkan dari sana. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira hasil yang paling penting, Franz, adalah di Kongres Diaspora di Los Angeles itu terbentuk kesadaran berdiaspora. Mengapa ini penting? Karena sebelumnya itu kesadaran itu belum ada. Kelompok-kelompok masyarakat Indonesia di berbagai kota di Amerika Serikat dan secara global itu masih terpencar-pencar dan tidak ada saling kenal, tidak ada saling koneksi. Jadi alhamdulillah begitu mereka berkumpul, langsung strum itu menyala. Ya, langsung mereka saling berpelukan, ada kaitan batin yang langsung terjalin dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah tujuan strategis kita yaitu membentuk suatu identitas komunitas diaspora Indonesia secara global itu sudah mulai terbentuk. Dan sekarang intinya bagaimana ini dapat terus dimajukan, dapat terus digelindingkan. Dan ini syaratnya hanya satu, yaitu yang menggelindingkan itu harus diaspora sendiri. Mereka harus punya ownership terhadap hal itu. Kembali tadi ada suatu policy yang saya lihat itu pemerintah mendukung, tetapi seperti Pak Dino bilang tadi melepaskan kepada diaspora untuk memulai. Kira-kira seperti gimana? Saya kira dalam setahun 2 tahun mungkin lebih ke depan ya, mungkin 3-4 tahun ke depan masih perlu semacam partnership. Jadi misalnya tahun depan kita akan melakukan kongres kedua di Jakarta, pulang kampung Nah ini dibentuk suatu panitia bersama, yaitu setengahnya adalah panitia nasional dari Indonesia, termasuk saya sendiri, setengahnya lagi adalah komunitas diaspora. Nah ini memang sampai diaspora ini benar-benar bisa berdiri sendiri secara secara total gitu. Nah masih perlu partnership untuk terutama untuk mengorganisir perhelatan besar yang ada di Indonesia tahun depan itu. Kembali Pak Dino bilang tadi bahwa masyarakat itu sangat fragmented, terpisah-pisah, baik yang komunitas, yang bisnis. Nah, dalam pengalaman itu mereka kadang jalan sendiri gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat suatu magnet, tidak hanya sentimental diaspora, tapi ada suatu magnet yang membuat mereka tuh bisa bekerja sama. Gitu. Ya, itu penting memang. Yang penting ada wadahnya, Pak Franz. Jadi yang kita bentuk di LA itu adalah Indonesia Diaspora Network, IDN, dan network ini kita harapkan bukan memayungi semuanya, tapi menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempromosikan sesamanya gitu. Ya secara equal, karena nggak ada nanti kelompok masyarakat yang merasa di bawahi siapapun. Mereka semua independen. Nah, jadi tugas kita memang adalah untuk pertama mengidentifikasi dan mencari seluruh kelompok diaspora Indonesia. Kemudian menjalin hubungan dengan mereka. Di Amerika dulu apa? Nah, ini nggak ada pusatnya. Ini web based nanti ini. Akan dibuat suatu website nanti yang mana rame-rame dari Qatar, dari Jepang, Jadi semuanya memiliki gitu, bisa mengisi konten. Jadi itu yang sekarang kita coba lakukan dan memang peluang-peluang yang ada tuh luar biasa, Franz. Jadi misalnya pengalaman saya di Amerika, saya ketemu seorang pengusaha di Columbus. Dia baru memulai company dan baru dapat dana jutaan dolar dari pemerintah. Dan yang langsung dia guide itu adalah orang-orang Indonesia untuk kerja dengan dia. Gitu. Right? Dan ini sebenarnya juga suatu hal yang lazim di kalangan diaspora manapun. Insting mereka itu adalah mencari orang yang sedarah atau sebudaya gitu. Right? Dan ini yang perlu kita sadarkan dari diaspora kita. You kalau mencari peluang, cari tempat bisnis, mitra, menjual barang atau apa, yang paling deket tuh lingkaran pertamanya lah diaspora Indonesia. Nah, yang penting adalah you harus punya akses kepada mereka dan mereka punya akses terhadap you gitu. Seperti yang tadi bahwa akan ada follow up-nya, ya kan? Kalau misalnya tadi, ya maaf, orang Indonesia mungkin kadang-kadang seperti Pak Bang tadi, dia tidak akan merasa, oh saya di luar negeri tidak di bawah government ataupun saya juga bukan ini. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa diaspora ini bisa
ya mungkin kita hanya bilang contoh misalnya kayak diaspora India atau diaspora Cina atau bagaimana ini bisa meyakinkan mereka? Ya, yang penting memang Frans tidak boleh ada pemaksaan, ya kan? Jadi mereka yang mau bergabung itu karena mereka melihat ada manfaatnya. Betul. Atau enggak mereka bergabung karena mereka merasa masih rindu dengan tanah air itu ya. Jadi kita sangat fleksibel, kita sangat open dan sangat soft pendekatannya gitu. Dan saya yakin dengan pendekatan ini kita bisa merangkul lebih banyak orang. Masalahnya begini, Frans. Saya selama di Amerika dan juga di negara lain melihat ada dua kelompok. Satu WNI, satu lagi orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing. Betul. Banyak orang Indonesia yang menjadi warga negara asing ini merasa ditinggalkan oleh tanah air. Mereka masih cinta teman tanah air, masih mau melakukan sesuatu, tapi dianggap, wah kamu udah lepas dari sana gitu, ya kan? Itu banyak sekali. Nah ini salah nih, pemikiran dari tanah air yang menganggap mereka orang yang sudah lepas. Orang itu harus dibedakan paspornya sama nasionalismenya. Jadi paspornya bisa ganti, tapi hatinya tetap merah putih itu. Saya baca artikel Pak Dino dibedakan antara nasionalisme dengan menjadi warga negara gitu ya. Nah orang ini yang harus kita gandeng. Kita rangkul karena mereka mau, cuma yang penting pendekatannya tuh tidak boleh kaku. Dengan kata lain, jangan menuntut loyalitas. Ya, jangan. Makanya kalau kita mendekati mereka terus kita ngomong UUD 45 segala macam itu, dia bilang udah 2 generasi tinggal di Afrika Selatan misalnya, itu kan ya. Jadi yang kita tekankan adalah koneksitasnya. Ya, pendekatan kultural, pendekatan silaturahmi itu yang paling pas. Selain sebenarnya kalau kita kembali lagi, apa sih sebenarnya cita-cita diaspora ini kenapa kok baru sekarang? Mungkin juga memang masalah timing atau mungkin karena Dino yang mulai, kalau nggak tidak ada yang mulai gitu. Gimana tanggapan Pak Dino? Kenapa baru sekarang? Yes. Saya juga tidak tahu ya sebetulnya. Mungkin karena selama ini kita terlalu terpaku pada pendekatan yang legalistis itu. Jadi yang orang yang hanya WNI aja yang dihitung. Dan bukan hanya itu, yang perhatikan hanya kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ya terserah gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya yang ada masalah itu mungkin hanya 200-300 per tahun. Sementara jumlah diaspora di Indonesia menurut hitungan kita bisa lebih dari 10 juta orang. Kan? Betul. Nah, jadi memang perlu pendekatan yang berbeda, jangan hanya pendekatan yang reaktif terhadap masalah, tapi pendekatan yang proaktif dan lebih luas gitu. Support dari government, dari pemerintah Indonesia yang seperti yang ada rencana untuk ada DEX diaspora, kemudian visa khusus diaspora. Apalagi yang insentif pemerintah yang istilahnya coba tawarkan kepada orang untuk tertarik, karena sebenarnya tadi apa sih sebenarnya manfaat saya dibilang gitu kan, apa sih dibilang tadi saya tidak menjadi orang Indonesia pun sudah oke gitu, tapi mungkin ada kayak misalnya diaspora, ada dulu konsep diaspora bond, jadi misalnya ya seperti yang tadi daripada kita ngirim uang dengan jumlah yang cukup besar, mungkin nggak kita tadi artinya membantu seperti misalnya para orang Indonesia yang China yang berhasil, mereka tetap bikin investasi di negara kampung asalnya. Apalagi yang ditawarkan? Itu benar sekali, Frans. Sebetulnya banyak sekali ide-ide yang inisiatif yang bisa ditawarkan ya. Dan kemarin tuh yang baru timbul adalah misalnya masalah visa. Ya, kemudian ada aspek pengumuman perubahan paradigma oleh Presiden, yaitu bahwa orang Indonesia dimanapun, apapun status hukumnya, tetap menjadi bagian dari keluarga bangsa Indonesia. Itu luar biasa tuh, belum pernah dinyatakan. Betul, saya terharu tuh ya. Betul, itu berbeda sekali. Dan ada usulan misalnya bagaimana kalau modal dari diaspora dianggap sebagai modal PMDN kalau masuk. Ya, itu sudah kita sampaikan. Kemudian juga ada mengenai non-resident deposit. Jadi orang diaspora bisa taruh uang, bunganya pasti lebih tinggi dari yang di negara ini, dan uangnya nanti bisa ditarik kapanpun gitu. Itu sedang di-develop konsep-konsep itu. Tapi ini semua masih tahap awal, dan saya justru merasa terdorong karena baru berapa bulan aja udah banyak ide-ide yang ini ya, yang sangat orisinal dan bermanfaat. Jadi kita semua akan olah. Cuma yang penting harus selektif juga nih, Frans, karena kalau semua ide di ini nanti yang banyak yang nggak jadi gitu ya. Perlu mungkin 3-4 ide yang paling praktikable dulu digarap gitu ya.
Saya boleh sedikit singgung sedikit mengenai hubungan apapun inisiatif yang Pak Dino lakukan selama menjadi duta besar di Amerika. Banyak konsep-konsep atau ide yang siapa tadi membuat hubungan Indonesia Amerika tidak sekedar government tapi grassroots dari masyarakat. Konsep batik, kemudian anak-anak sekolah diundang makan, kemudian gimana itu? Kok bisa diceritakan? Iya, memang kalau menurut saya bagian yang paling kreatif ya itu people to people. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Cuma intinya kita harus thinking outside the box ya. Harus bisa jangan menjadi diplomat yang konvensional gitu kan. Ide-ide yang kita lakukan di Washington itu selalu orang bilang why? Saya justru jawabannya why not? Betul. Iya kan? Nah, saya kira itu dan alhamdulillah responsnya baik dan banyak juga yang menjadi panutan bagi KBRI lain. Ya, misalnya angklung menjadi World Guinness Book of Record gitu. Ada beberapa KBRI yang juga sedang akan melakukan hal yang sama. Sekarang kita lagi merintis program namanya Dangdut Goes to America. Itu kita dangdut, penyanyi dangdut terkenal kita kirim ke Amerika, terus kita bikin reality show. Mereka keliling Amerika ke tempat yang aneh-aneh, gitu, kayak tempat cowboy, tempat Wall Street, dan lain sebagainya. Tapi intinya, Frans, ini momen yang paling tepat kita untuk menduniakan budaya Indonesia, right? Menduniakan budaya Indonesia, apakah itu batik, dangdut, gamelan, wayang, angklung, pencak silat. Di Washington sekarang misalnya untuk pertama kalinya dalam sejarah pencak silat masuk dalam kurikulum American University secara resmi. Jadi dipelajari dan orang yang belajar itu dapat kredit untuk bisa lulus. Di Indonesia saja belum ada. Itu artinya inisiatif dari pihak Indonesia atau kita, kita bekerja sama dengan pencaksilat Al-Azhar, saudara Mona namanya. Ya, kita dorong dia dan dia berhasil melakukannya. Nah, dalam pandangan kita, kalau bisa dilakukan di Washington, di American University, kenapa nggak dilakukan di seluruh Amerika dan seluruh dunia, ya kan? Jadi kredit gitu, kurikulum resmi gitu. Ya. Kalau kita sekarang kecilkan skalanya ke Australia, Pak. Australia adalah tetangga terdekat Indonesia. Kemudian juga ada suatu pemikiran bahwa kita sebenarnya sangat dekat dan sejarah diaspora Indonesia di Australia juga cukup lama juga. Tetapi dalam terakhir-terakhir ini mungkin karena media ataupun karena politik yang membuat coverage itu nggak balance. Jadi image orang Australia terhadap Indonesia itu selalu tidak seperti yang kita harapkan. Mereka selalu melihat dari segi ini. Nah, mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai Indonesia diaspora ini, karena siapa lagi yang akan seperti tadi melakukan public relation kalau tidak kita? Bagaimana yang bisa kita lakukan khusus untuk Australia? Ya, kalau menurut saya diaspora, pertama kelebihan diaspora Indonesia di Australia jumlahnya besar. Ya, satu. Dan saya setiap ke Melbourne atau Sydney itu selalu ketemu orang Indonesia terus di mana-mana dari segala lapisan. Ya. Nah, kedua kelebihannya juga ke diaspora Indonesia di Australia berada dalam negara yang paling tahu mengenai Indonesia relatif dibanding negara lain, dibanding Amerika atau Kanada ya, karena tetanggaannya. Walaupun tingkat pengetahuannya juga masih belum sebagaimana semestinya gitu kan ya. Nah, di sana saya kira diaspora Indonesia di Australia punya banyak peluang dan potensi untuk menjadi agen untuk mendekatkan persepsi publik kedua belah pihak. Karena sekarang yang saya ketahui, kalau tidak salah ya dari hasil poll itu perception gap antara Australia dan Indonesia masih besar, seperti yang Frans sampaikan. Gitu. Apalagi sekarang pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia sangat turun sekali. Itu kita yang sangat prihatinkan sekali. Mungkin sebagaimana tadi bahasa adalah merupakan awal untuk bisa ini. Kalau kita tidak mengerti bahasa atau misalnya tadi banyak pejabat Indonesia adalah alumni Australia, tapi mungkin kita balik kita ajak juga orang ini. Satu hal lagi, kalau misalnya ini mungkin bukan masalah pribadi atau bukan ini. Figur Dino dalam konsep diaspora ini begitu menonjol sekali. Ya. Kalau misalnya
ya mungkin kalau kita based on figur, suatu saat figur ini nanti berganti atau ini akan tidak akan jalan biasanya. Yeah. Bagaimana bisa menjadi satu sistem seperti tadi ada diaspora network atau segala macam, tapi tidak sekedar hanya itu gitu. Setuju sekali. Makanya prioritas saya itu ada suatu transisi dalam waktu yang sangat dekat, ya mungkin dalam setahun 2 tahun ini akan tampil tokoh-tokoh diaspora secara global. Dari Australia dan menurut saya butuh critical mass yang nggak terlalu banyak, mungkin 100 orang ya, udah cukup critical ya sebagai driver. Nah, mereka harus tampil, mereka harus mulai belajar berorganisasi, belajar bagaimana membangun suatu gerakan yang bisa sustainable, yang bisa untuk long term. Kalau itu tercapai, Pak Frans, dengan senang hati, ini semua jalan sendiri, ya kan? Dan kita dari Indonesia hanya sebagai mitra. Ya, kita hanya menunggu dan ya, bisa menyebut bola juga ya. Tapi diaspora ini sekarang ini yang sudah mulai kayak bayi mulai berjalan, memang perlu dijaga agar bisa berjalan penuh. Gitu. Ya. Satu concern lagi adalah anak-anak Indonesia yang besar di sini, yang sebenarnya tadi tidak punya langsung tidak dibesarkan dengan culture Indonesia. Bagaimana Bapak nanti melihat bahwa orang-orang Indonesia yang tadi generasi baru yang sama sekali asing? Kira-kira apa? Apalagi Pak Dino besar juga di berbagai negara, anak-anak ini mungkin bisa punya suatu pandangan lah. Menurut saya itu penting bagi diaspora Indonesia untuk menjaga agar anak-anak mereka apapun pekerjaannya dan keluarga negaraannya itu ada unsur budaya Indonesianya dalam jiwanya itu. Nah, saya bertemu dengan dubes Korea di Washington. Dia bilang diaspora Korea itu paling unik. Kenapa dah? Saya tanya. Dia bilang karena orang Korea dimanapun, dia jadi warga negara Amerika, kayak Kanada, kayak mereka akan selalu merasa diri sebagai orang Korea. Itu yang uniknya gitu, dibanding dengan diaspora lain. Gitu ya. Nah, menurut saya diaspora Indonesia juga mirip itu. Ya. Nah, untuk anak-anak yang generasi kedua yang lahir di luar negeri, menurut saya tendensi agar tetap dekat dengan Indonesia secara kebatinan cukup tinggi, yang itu perlu dijaga oleh orang tuanya dan komunitas diaspora. Tapi yang penting juga diaspora Indonesia harus aktif mendorong mereka-mereka ini untuk menjadi the best in their host society. Jadi jadilah congressman, jadilah lawyer, jadilah itu kan. Nah, itu yang membuat mereka bangga dan membuat kita bangga. Dan kita nggak nuntut loyalitas. Kita hanya menuntut koneksitas, bahwa bukan menuntut, malah mengharapkan koneksitas. Jadi kamu jadi sukses apapun, mudah-mudahan kita tetap bagian dari keluarga besar gitu, ya kan? Ada tali silaturahmi selalu gitu. Betul. Pak Dino, mungkin ada hal lain terakhir mungkin yang bisa Pak Dino sampaikan? Saya sungguh berharap tahun depan itu kan kongres kedua di Indonesia, dan ini menurut saya sama historisnya dengan yang pertama di LA. Mengapa? Karena temanya pulang kampung, ya kan? Di LA timbul semangat diaspora. Di Jakarta nanti kelak yang paling penting adanya gerakan nyata dari diaspora untuk pulang kampung dan bersinergi dengan nyata dengan Indonesia. Dan ini bukan sinergi satu arah, bukan apa yang dapat dilakukan diaspora untuk Indonesia, tapi juga dua arah. Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk diaspora. Jadi mudah-mudahan mereka bisa datang dalam jumlah yang besar, bisa menabung dari sekarang, Frans, karena tiketnya kan nggak terlalu mahal kalau dari Australia. Kalau dari LA agak mahal tuh, dari Eropa mahal ya. Satu lagi yang mungkin saya lupa, mengenai sosialisasi hasil kongres ini, apakah nanti Pak Dino dengan tim akan misalnya tadi kayak tour ini atau dengan media ataupun ini gimana dengan? Kita ada sistem kemarin yang kita setujui, yaitu setiap orang yang hadir di Kongres Diaspora itu ada 2.000 lebih. Itu masing-masing dinobatkan menjadi diaspora messenger. Jadi kemanapun mereka pergi, komunitas hanya 5 orang juga mereka bisa menjadi messenger mengenai hasil Kongres Diaspora. Ini saya di sini sebagai messenger juga. Ya kan? Mudah-mudahan pesan ini bisa diteruskan ke masyarakat. Ya, terima kasih. Dan semoga Friends bisa ikut tahun depan di Indonesia. Pak. Pak Dino, sekali lagi terima kasih atas waktunya, kesempatan, dan sekali lagi apresiasi dengan ide diaspora ini dan juga sukses dari kongres kemarin. Mudah-mudahan kita sebagai komunitas Indonesia dimanapun kita berada
kita tetap bisa berbuat sesuatu kepada negara bangsa kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Ya.